Hey semuanya, balik lagi bersama saya Aven Maria. Di video kali ini saya tidak buat video makeup dan di video kali ini saya ingin sedikit tips dan berbagi cerita pengalaman dan saya ingin membacakan komentar dari TikTok dan komentar di Instagram, DM yang masuk di Instagram, dan masih banyak lagi. Dan saya ingin sedikit caca. Sebelum kita lanjut ke tips dan chit-chatnya, boleh minta jempolnya kalian, tinggalkan komentar, subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan share ke semua teman-teman kalian. Oke, move to video. Oke, sesuai dengan dia punya judul, di sini saya akan baca komentar, terus saya akan berbagi sedikit tips. Tidak tahu tips ini nih masuk di akal atau tidak. Terus saya akan cerita juga bagaimana saya bisa kehilangan 24 kilo dalam 6 bulan. Karena banyak sekali yang tanya, DM di Instagram tuh paling banyak sekali. Terus saya juga dapat komentar di TikTok. Terus saya dapat komentar juga secara nyata langsung, bukan dari teman-teman saja ya, hampir semua. Setelah saya balik ke sini ke Sorong, ternyata tidak hanya saya punya teman-teman Instagram, teman-teman di TikTok, terus di teman-teman di dunia nyata, terus pokoknya bukan hanya mereka saja yang bilang. Tapi pas saya balik kemarin Desember, kebanyakan hampir keluarga yang kayak dong lihat sama, ih Avin semakin mengecil ih Avin semakin mengecil ih tipsnya apa, kasih tahu kok, pokoknya kayak begitu dan tanya-tanya. Terus saya bilang saya tidak punya tips yang pasti, karena ini juga dia kayak secara tiba-tiba juga. Saya juga baru tahu pas nanti saya di rumah sakit pas mau bikin surat kesehatan. Jadi saya baru tahu kalau saya punya berat badan yang hampir 90 kilo. Kamu tahu kalau saya berat badan ini hampir 89 akhir 2000, pokoknya awal 2020 tuh bulan Januari, Februari. Iya, Januari, Februari, Maret. Itu tuh hampir 90 kilo. Ya 89 lah, 89, berapa begitu. Kamu tahu, saya tidak tahu kalau saya berat badan ini turun. Tapi bisa teman-teman yang kayak dong di luar kota terus dong balik, terus dong lihat saya, iya Avin kayak badan kecil Avin kayak badan turun kah, Avin kok diet kah, dong kayak tanya begitu. Terus saya bilang, siapa yang diet, ini corona lockdown, orang ada susah makanan, orang ada susah pekerjaan, orang tidak ada uang, mau diet untuk baru ini virus wabah yang ada tuh tambah sakit saja. Oke, terus lucunya itu pas nanti saya bikin surat kesehatan itu bulan-bulan Oktober atau November ya, Oktober atau November. Oktober, awal Oktober. Itu nanti kita ke puskesmas di Bali sana. Jadi waktu itu saya dan saya teman tong ngetes, terus tiba-tiba dong disuruh buat surat kesehatan, surkes. Jadi tong kesana terus dong timbang sama ukur tinggi badan. Nah dari situ baru saya sadar, saya punya berat badan yang saya terakhir timbang 2019 itu 88, 89, hampir 90, dan dia menjadi berapa kamu tahu? 69,7. Saya kayak yang wow, ampun, saya tidak diet tapi saya bisa kehilangan berapa belas kilo tuh, 18 kah, 18, pokoknya antara itulah. Waktu bulan Oktober itu masih 18 kilo.
18 atau 19 sih, bukan 19, itu kehilangan 20 kilo, 69,7 itu kehilangan 20 kilo, itu bulan Oktober. Ya sudah, saya kayak kaget, padahal saya tuh tidak diet, tidak yang olahraga pasti di kos itu cuma kayak dance kecil-kecil saja, tidak TikTok juga sih, karena waktu itu internet susah sekali. Waktu itu saya tinggal di kos yang ada internet, jadi ada wifi gratis, jadi saya jarang di TikTok waktu selama karantin lockdown itu. Setelah itu bulan Desember awal-awal itu saya balik ke Papua. Terus saya balik, habis itu karena saya tahu ini Desember jadi nanti badan naik saja, karena ini nanti pegang tangan makan di keluarga nih, nanti makan gunung, jadi yang ada nih balas dendam karena 6 tahun terakhir Natal di rumah, jadi yang ada nanti nasi gunung, bukan nasi gunung maksudnya lauk gunung, nanti makan segala macam makanan apa. Harus berpikir begitu. Terus masih sebelum masuk tanggal 25 tuh setimbang di sapu om dong timbangan tuh timbangan digital tuh, sama kayak di puskesmas kemarin. Jadi pas naik begini setimbangan bukan dede jadi 69 jadi ke 70, bukan, digeser ke arah kanan, dia jadi 66, dia jadi 66. Terus saya mulai timbang lagi, saya agak kaget karena perasaan saya nih makan, saya ngemil juga, maksudnya saya ada makan makanan yang ngambil malam tuh pastilah, kalau tengah-tengah malam lapar gitu pasti makan. Tapi saya bingung kenapa berat badan semakin, dia turun 4 kilo dari 69 dia turun jadi 65. Iya 65, dia jadi 65. Bukan 66, dia jadi 66. Dia jadi turun 4 kilo. Bayangkan dari akhir Oktober ke awal Oktober itu turun 4 kilo. Habis itu nanti saya timbang kemarin lagi bulan Januari akhir jadi 64. Saya bingung juga dengan saya punya berat badan ini. Sebenarnya tidak ada tips yang spesifik begitu, saya tidak ada yang diet, tapi memang saya teman-teman banyak yang mengamati, hampir semua mau itu laki-laki atau perempuan semua pada komentar, Aven badan kurus Aven badan turun Aven badan sunyi mantap Terus ada yang sampai tanya minum apa, banyak sekali yang tanya. Saya baca dong DM, saya baca dong punya komentar di TikTok, sampai itu laki-laki yang saya tidak tahu, saya terkenal dong bisa perhatikan badan yang dari besar sampai turun ke saya tidak mengerti lagi, pokoknya dong ada komentar di situ, dan saya akan baca dong punya DM dan dong komentar kamu dengar. Ini saya baca dulu saya baca dia punya komentar dari tahun lalu dong komen. Jadi ada yang komen begini, itu sekitar bulan Juni saja sebulan Juni saya dong bilang saya badan terus turun, dia bilang kurusan dia bilang baru dong bilang ini diet kasis. Saya bilang tidak diet. Saya juga bingung kalau dong tanya diet kah, saya bilang tidak diet, saya orangnya saya bosan dengan diet itu bosan, saya kayak macam saya give up dengan diet, jadi saya malas. Terus ada yang komen lagi, bagi resep untuk kurus dulu kah sayang. Langsung aduh, saya tidak ada resep untuk kurus, resepnya tuh kan begadang saya sambil nonton drakor. Terus ada yang komen, terus ada seteman yang komen lagi, dia baru saja nih Januari, yang komen, Aven kurusan ada masukan kah buat ketong pejuang kurus nih Ven. Saya bingung karena saya tidak tahu saya mau kasih dong apa, masukan apa, karena saya juga
ini secara tidak direncanakan dan tidak diketahui. Saya saja malah kaget dengan sapu badan yang tiba-tiba kehilangan 24 kilo dalam 6 bulan. Saya kaget sekali tanpa saya rencanakan dan tanpa saya pikirkan. Selanjut, ini komentar lagi, ini baru-baru kemarin sih. Jadi ada yang komen, Aven sekarang, Aven kenapa bisa selangsing itu? Karena saya bingung, tidak tahu saya mau jawab apa, jadi saya cuma balas mungkin pengaruh lockdown. Terus si kakaknya tanya lagi, habis berapa kilo seserius itu? Jadi karena lockdown masak di rumah atau bagaimana? Men, yang kamu harus tahu, selama lockdown saya juga takut makan di luar. Siapa yang tidak takut? Karena ini virus. Terus selama lockdown juga kan banyak sekali tuh kayak warung-warung tutup. Orang juga takut kan makan di luar. Jadi kebanyakan kita tuh masak di rumah. Dan pas waktu itu saya tinggal sendiri, jadi saya masak untuk saya diri sendiri, saya makan, jadi saya kasih habis. Saya tidak bisa buang juga karena saya pikir, aduh jangan saya buang makanan. Aven di luar sana tuh masih ada yang setengah mati. Kau lihat di berita, ada yang jalan pencuri baru bisa, karena tidak dapat kerja, ada yang jalan pencuri terus beli makan, ada yang makan nasi jinggo 1 hari 1 kali. Terus kok mau buang-buang makanan, kok stop kancing-kancing kah, hidup pada susah, kok ada stuck di Bali nih karena lockdown, harusnya kok balik tapi gara-gara lockdown kok tertinggal sini. Jadi jangan kancing, makan makanan kasih habis. Saya selalu tanamkan itu selama lockdown di saya punya pikiran. Saya bilang tidak bisa, kalau saya tidak makan, saya kasihan, saya rasa orang lain di luar sana udah susah makan, terus kenapa saya mau buang makanan? Itu yang saya pikir di situ. Lanjut lagi nih, komentar lagi dari teman Instagram juga, Kak Aven kayaknya kurusan ya, tipsnya apa Kak? Hehehe. Saya kan bingung, dia cuma balas, nggak ada say, hehehe, cuma overthinking saja kemarin pas lockdown. Karena saya bingung, saya saking bingungnya saya mau jawab apa, jadi saya cuma bilang, iya saya overthinking, saya stres. Memang little bit saya agak stres kemarin, cuma stresnya itu saya salurkan ke nonton drakor sama saya buat konten YouTube. YouTube ini nih adalah hasil dari lockdown. Terus ini kemarin lagi nih ada kakak cewek satu di Jakarta, dia ada komen, kakaknya ada lihat saya punya video TikTok, terus dia komen, Aven kurusan ya. Terus langsung saya cuma bingung, kan, saya selalu bingung kenapa orang selalu bilang kayak gitu. Langsung saya cuma balas, ya efek kamera tuh kak, hehehe. Langsung kakaknya balas lagi, masa sih, aku pengen turunin BB Aven, kalau ada tips info ya. Dan kedua ini siapa di kelas, dia komen juga, dia tuh sampai DM, halo kakak apa kabar begini bla bla. Tapi saya kira mungkin dia mau tanya sesuatu apa kayak yang penting bagaimana. Terus dia cuma mau tanya nih, kakak makan atau minum apakah sampai badan langsing begitu, hahaha, bagi tips ya kak. Terus saya bingung, ya saya cuma balas begini, baik sayang, sio, kita kira mau tanya apa kak, terhadap saya makan makanan toh, cuma begitu sudah ada sedikit, saya selalu bungkus dengan ada sedikit masalah kemarin jadi sempat stres. Memang little bit ada sedikit, tapi tersalurkan mungkin dengan tersalurkan ke Korea, ke drakor, jadi otak ini agak kayak gimana gitu ya, dia terbagi, dan mungkin dari situ kak, mungkin. Oke, next ini saya baca dari TikTok. Kalau TikTok ini tidak tahu tuh orang-orang yang maksudnya dong kayak baru follow gitu, tiba-tiba langsung kayak dia komen, mungkin dia perhatikan lama kah bagaimana kah, terus dia kayak komen itu laki-laki,
Ada komen badan sudah turun ya, mantap sekali. Rasa tidak kenal. Ini lanjut lagi, ini ada dari teman TikTok lagi, dia sampai komen kayaknya, dia komen 2 kali kayaknya nih. Adi sekarang badan sulangsing, apa resepnya dek? Saya bingung. Dia bilang, tidak ada resep kak. Cuma kemarin ya agak stres biasa sepo apa jurus andalan untuk jawab ini orang-orang tanya tips-tips. Itu saya sudah selesai baca komentar-komentar dari tadi teman-teman dong DM di TikTok, dong komentar di TikTok terus di Instagram. Jadi itu saya sudah baca dan yang paling banyak itu saya dapat di Instagram dong, itu selalu tanya dan tanya. Dan saya akan kasih tahu tips ini, tapi kamu harus janji khususnya untuk teman-teman Instagram jangan tanya lagi tips-tips diet, karena ini tips diet yang sangat tidak masuk akal dan saya yakin kamu kayaknya tidak akan mau ikut. Oke, yang pertama, saya tidak diet. Kamu harus garis bawahi, saya tidak ada yang namanya diet, itu tidak ada. Saya tidak pakai diet, saya tidak diet yang menyiksa diri atau makan yang satu hari satu kali, tidak makan malam, cuma makan siang, tidak. Saya tidak pakai cara itu dan saya makan saja, cuma waktu itu saya selalu bangun siang karena malam saya nonton drakor. Jadi ya saya bangun tuh jam 11-12 lah, jadi saya masak. Jadi ya kami hitung saya masak sore, begitu berarti saya makan sore. Dan ya saya makan sore itu berarti kalau makan sore berarti kan masih kenyang toh, masih kenyang. Jadi itu bertahan sampai besok lagi bersama makan. Jadi kalau bisa dihitung satu hari satu kali makan nasi selama lockdown. Kadang ya tapi itu tidak macam terjadwal. Jadi hari ini saya makan satu hari satu kali, besok mungkin satu hari 2 kali, terus besoknya lagi satu hari satu kali, atau mungkin besoknya lagi satu hari 3 kali. Tidak terjadwal, tidak kayak yang harus pakai pakai jadwal begitu. Nanti hari Sabtu dan Minggu baru makan nasi kayak gitu. Tidak, saya makan semua. Tidak ada yang namanya mau diet kita terserah. Ada ngemil juga, saya ngemil, saya nonton drakor, masa saya nggak ngemil, saya makan. Cuma memang saya kurangi yang namanya manis-manis selama lockdown, tapi tetap masih kayak buat kue itu tetap. Yang ketiga, ngemil, kurangi ngemil juga. Ngemil tidak apa-apa sih ngemil, cuma kalau kamu sudah ngemil kamu tidak boleh makan nasi lagi, maksudnya makan berat lagi. Jadi satu waktu selama lockdown itu saya makan kalau macam saya suka kenyang nih, saya suka ngemil, saya ngemil berarti saya sudah makan nasi. Tapi kalau macam saya masih lapar lagi misalnya nih, berarti saya makan nasi jinggo tuh dia kecil sekali, dia mungkin dia nasi begini apa kecil begini sedikit sekali, ini kayak besar kecil, dia lauknya banyak. Saya makan nasi jinggo tuh 5.000. Jadi hampir setiap hari tuh kalau macam saya malas masak malam, bosan dengan sapu lauk, itu berarti saya makan nasi jinggo. Jadi ngemil, kalau kamu sudah ngemil tidak perlu lagi makan yang berat. Kalau malam kamu ngemil apa dulu, kalau biskuit, makan roti dan susu, atau mungkin minum jus apakah, itu tidak perlu lagi kamu makan nasi. Jadi saya selama lockdown tuh saya begitu sih, itu saya pengalaman. Tidak ada yang diet ketat kayak. Yang kedua, kurangi gula sih. Bukan gula tuh dalam artian kamu tidak bisa makan biskuit, intinya ya makan hari ini, besoknya tidak usah, ya takar-takar lah sedikit-sedikit, tapi ya sesuai kebutuhan juga sih. Kalau saya waktu itu memang tidak yang menyentuh namanya es krim. Jadi selama 1 tahun kemarin tuh saya tidak makan es krim karena
gigi juga mulai keropos dan saya tidak bisa makan es krim. Cuma kemarin saya baru ingat, kemarin saya makan es krim di acara nikah dan itu saya makan juga taruh di lidah langsung tak gitu. Terus sejarang sekali makan manis, sama makan manis, cuma saya kurangi sih gulanya. Itu yang kedua ya. Itu sub diet itu tidak masuk akal, jadi kalau kamu ikut oke. Yang keempat atau yang terakhir, ini yang terakhir ini apa ya, oh iya, terakhir itu selalu makan. Sebenarnya kalau buah, sebenarnya buah apa saja, cuma kalau yang paling cepat kamu bikin buang air tuh udah lancar, BAB tuh lancar, kamu makan pepaya saja. Makan pepaya malam pasti apa yang kamu makan tadi malam itu semua akan keluar pagi. Dan itu selalu karena buah yang lain mungkin agak mahal, jadi lebih baik beli pepaya saja baru makan. Dan juga selama lockdown itu pepaya yang paling murah, jadi selama lockdown itu saya makan pepaya juga, saya konsumsi pepaya walaupun tidak setiap hari sih, tapi ya pokoknya seminggu adalah makan pepaya. Itu saja sih sebenarnya. Saya punya diet kah, tips diet ini tidak banyak. Saya punya tips diet nih tanpa olahraga, maksudnya ya olahraganya palingnya cuma jalan-jalan sebentar kayak begitu toh sebenarnya itu. Terus itu yang selama lockdown ya saya buat. Terus makan juga tidak diet yang ketat sekali, itu bukan diet sih menurut saya. Itu bukan, saya tidak merasa itu beban diet. Itu bukan diet. Kalau diet kan macam saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh, tapi itu bukan diet menurut saya. Itu cuma cara mengatur saja sih, mengatur dan takar makanan yang ada yang masuk. Sebelum masuk itu kita takar, saya tadi makan ini jadi begini, saya harus makan ini sebentar, tadi harus makan ini jadi saya terus makan, nanti besok saya bersama kayak begitu sih. Dan itu bukan beban, saya merasa itu bukan beban, dan itu bukan diet juga. Tapi orang-orang minta tips, jadi sudah ini saya kasih tips. Semoga tips ini bermanfaat dan semoga kamu bisa lakukan. Kamu lakukan gak tidak kah, terserah, intinya saya suka kasih tahu. Dan jangan DM tanya bagi tips kah, minum obat apakah, please stop, karena ini dapat tips saya buat dan saya suka kasih tahu nih. Ini sebenarnya bukan tips juga, saya tidak rencanakan, tapi karena kamu minta, nanti kamu bilang kakak Afin ini terlalu bagi-bagi tips nih, musim bunyi. Karena kita berteman di sosmed, jadi kita harus men-share hal-hal positif yang seperti begini. Misalnya tips diet yang sebenarnya saya tidak rasa kalau ini tips diet. Saya tidak merasa kalau ini tips diet atau apa, kayak saya tidak merasa sekali. Tapi karena teman-teman ingin, karena saya buat polling di Instagram story, dan polling terbanyak jatuh bilang Yoi bikin dia punya tips, jadi ya sudah saya buat di YouTube ini. Sebenarnya saya agak malu juga sih, malu sama pakar-pakar ke Toto Dinas diet guru-guru diet ke coach diet. Tapi ya bagaimana lagi, saya tetap harus share. Dan oke, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga kamu punya pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab, dan kamu tidak perlu tanya-tanya saya lagi bagi tips diet atau bagi cara kasih turun badan ini bagaimana. Dan saya mau kasih tahu kalau sebelum saya mengakhiri video ini, saya
Sebelumnya waktu 2020 tuh 89 kilo, 2020 awal Januari itu 89 kilo, Januari Februari Maret itu masih 89 kilo, nanti sampai dia masuk jadi 65 berapa kemarin nih terakhir timbang Februari awal 65. Itu kehilangan 24 kilo men, 24 kilo tanpa diduga, tanpa diet yang ketat, tanpa olahraga yang rutin. Olahraganya cuma olahraga TikTok sama jalan-jalan kecil-kecil ke kios. Yap, semoga kamu bisa menyukai video ini, dan video ini bisa menjadi kamu referensi untuk kamu yang planning mau diet, kamu mau turun badan. Semoga ini bermanfaat, dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.